saya ingin menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 saya dengan menggunakan framework Vue.js. Nah, aplikasi yang saya buat ini masih sama seperti sebelumnya fiturnya. Hanya saja di video kali ini saya hanya menunjukkan bagian kode yang menerapkan sistem konsep Vue.js. Nah, yang pertama, untuk penambahan filenya, untuk struktur filenya masih sama seperti sebelumnya, dan saya hanya menambahkan 2 buah file, yang pertama ada stock.app.js dan trackingapp.js. Nah, untuk stock app.js sendiri berfokus pada manajemen stok. Jadi penambahan stok, penghapusan stok, bahkan untuk filter apakah stoknya menipis atau tidak di dalam file ini. Sedangkan trackingapp.js ini fokus pada tracking delivery order. Jadi setiap delivery order yang masuk kita meng-track, atau delivery order yang lama kita nge-track, kita bisa melalui kode yang ini. Nah, untuk struktur Vue.js yang saya gunakan sendiri, nah untuk Vue.js yang saya gunakan adalah Vue 3. Oke. Yang pertama, struktur Vue yang saya gunakan adalah create app, data, dan return. Oke. Di sini logikanya saya bisa filter. Nah, untuk pertama filter. Nah, kita bisa filter by JJ-nya, filter by kategorinya, filter by stok yang paling sedikit, low stock, lalu bisa kita urutkan menurut judul dan menurut order. Yang kedua, di sini ada logika untuk menambahkan item atau menambahkan modul bahan ajar. Yang ketiga ada logika untuk mengedit modul. Yang keempat ini adalah logika untuk mengkontrol, karena mengingat pada tugas yang pertama kita diminta untuk membuat halaman login, jadi kan otomatis isinya antara ketika mahasiswa yang login atau admin yang login pasti berbeda. Ya, ini digunakan untuk mengontrol siapa yang login, isinya akan seperti ini. Lalu kemudian saya menggunakan bagian komputer. Oke. Nah, di bagian komputer ini di dalamnya saya membuat logika text search filter, jadi kita bisa men-search nantinya berdasarkan kode, judul, atau lokasi rak. Yang kedua, filter berdasarkan UT daerah, ya, berdasarkan di mana UPBJJ itu berada, buku itu berada di UPBJJ mana. Yang ketiga, filter berdasarkan kategori. Yang keempat, filter berdasarkan low stock. Yang kelima, filter berdasarkan sorting, baik dari judul, stok, bahkan harga. Oke. Nah, komputer sendiri digunakan biasanya untuk pengolahan data. Lalu yang kedua, saya menggunakan ini, watch. Nah, perlu diingat bahwa watcher biasanya digunakan untuk memantau perubahan, karena itu di dalamnya informasi stok. Ketika kita mengedit stoknya, di sini logikanya di dalam watcher yang pertama. Yang kedua, watcher yang kedua, ini digunakan untuk memfilter atau memilih UT daerah. Nih, automatic reset dan update subkategori filter. Di setiap kodenya sengaja saya beri komen seperti ini untuk memudahkan saya pribadi untuk mengedit kode di kemudian hari, mengingat sesi tugas kita masih berlangsung. Jadi ketika ada penambahan detail atau penambahan fitur dan fungsi, saya tidak perlu membangun sebuah aplikasinya dari awal lagi. Jadi saya tinggal edit bagian mana yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Yang ketiga, saya menggunakan metode untuk aksi pengguna. Aksi pengguna di sini seperti yang saya bilang, kita bisa login berdasarkan admin atau enggak mahasiswa. Nah, kalau misalkan dia ini admin, bagian adminnya, ini bagian mahasiswanya. Oke. Nah, untuk Vue modelnya sendiri, lalu selanjutnya di sini kode berikutnya ini ada temanya, karena halaman kita bisa berubah warna ya, berubah tema. Jadi sini logikanya. Ini logika untuk tambah notifikasi dan hapus notifikasi. Dan ini juga logika untuk logout. Oke. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian Vue model. Nah, untuk Vue model sendiri di sini. New code ini merupakan salah satu Vue model, new judul, new PJJ, new kategori, new lokasi rak, new quantity, new safety, new harga. Ini merupakan contoh dari Vue model. Nah, nantinya ini akan terhubung ke HTML menggunakan Vue model tersebut. Contohnya ini ada di stock app, berarti di stock HTML. Saya ke bagian cari aja. Nah, ini Vue model. Contohnya di filter search ini dihubungkan ke Vue model. Ini ada Vue model filter PJJ, ini ada Vue model filter kategori, ada juga Vue model short by, short order. Nah, seperti itu, dihubungkannya dengan cara seperti itu. Jadi intinya ketika user mengetik input, datanya nanti langsung tersimpan otomatis ke Vue. Oke. Saya juga menggunakan mustache syntax. Nah, mustache syntax itu ketika username atau user, bagian user kita cari aja. User. Nah, di sini bagian UI control session details ini merupakan logika mustache syntax. Jadi mustache digunakan untuk menambahkan data dinamis ke halaman. Jadi tergantung siapa yang login, otomatis nanti datanya akan muncul. Oke. Lalu saya juga menggunakan VBind. Saya menggunakan VBind. Ini merupakan contoh dari VBind. Nah, digunakannya untuk binding atribut gambar secara dinamis. Oke. Jadi
saya menggunakan ini, nah gambar di halaman lain saya ubah, jadi otomatis dia mengikuti atribut yang sama. Jadi kita nggak perlu edit setiap halaman. Oke, lalu saya juga menggunakan contohnya. Kita tunjukkan contohnya. Untuk Vivine sendiri kita bisa cari aja di VIF. Nih, VIF, item foto. Oke, lalu selanjutnya kita akan menunjukkan V4. V4. Nah, V4 ini di return ini digunakan untuk menampilkan daftar data otomatis dari array. Nah, untuk data otomatis dari array sendiri saya masukkan di data bahan ajar ini. Nah, ini data otomatisnya. Oke. Bisa mana? Saya sudah jelaskan ini. Form validasi untuk menambahkan stok baru, untuk reset form. Ini untuk reset filter. Oke. Jadi ketika misalkan kita habis filter, kita nggak mau filter lagi, kita reset. Nah, tulisannya di sini. Ada edit metode. Ini untuk edit modal, untuk validasi edit stock. Ini untuk menyimpan stok yang kita edit. Nah, kalau misalkan ini untuk validasinya, ini untuk bagian simpannya. Oke. Nah, ini untuk logika untuk mendelete kalau misalkan kita mau menghapus stok yang sudah kita buat. Ini untuk notifikasi. Ini untuk harga modulnya agar bisa di format ke rupiah atau bisa ke IDR ya. Lalu saya akan gunakan tracking app.js. Nah, ini untuk default ordernya yang buat array datanya ini. Untuk strukturnya masih sama. Strukturnya masih sama. Ini untuk order PVJ, untuk tracking search-nya, bagian search trackingnya, ini untuk menambahkan delivery order form-nya. Nah, ini sama aja. Kalau misalkan tergantung kataloginya sebagai apa. Mirip ya. Berarti komputer, available ekspedisi untuk menunjukkan apa aja ekspedisi yang masih bisa dipilih. Ini pilihannya kalau buat ada di dan cepat. Ini untuk memilih paket bahan ajar yang dimau. Ini untuk mentotalkan harga paketnya. Ini untuk memfilter ordernya. Ini untuk tracking presentasi trackingnya. Oke, ini untuk kondisi trackingnya. Jadi ketika misalkan kita klik yang pending approval, nanti kemana, confirm, translate, deliver, dan finish, itu keterangannya seperti ini. Oke, saya juga membuat watcher di sini. Dua watcher ya, auto reset ekspedisi. Kalau misalkan kita mengganti UPBJJ, otomatis ekspedisinya akan reset. Ya. Ini oke. Ini default notifikasi. Jadi setiap kali kita login kita akan dapat notifikasi ini. Ini untuk sinkronasi UPBJJ-nya. Ini untuk sinkron paketnya. Oke, ini untuk notifikasi ini sama aja seperti sebelumnya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan testingnya. Pertama di sini tampilannya, jadi kita bisa langsung kelola informasi stok buku dari halaman dashboardnya dan lacak buat delivery order, informasi bahan aja, history. Oke, coba kita klik kelola informasi stok. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto, bisa menambahkan kode mata kuliah, nama barang, tipe BMP-nya, BMP Plus kah, BRI kita kah, kit praktik kah. Nah, ketika kita memilih, kita juga bisa memilih UT daerah, lokasi raknya, harga satuannya, stoknya ada berapa, dan safety limitnya berapa. Misalkan stok yang aman itu 50 ya, kita buat di sini 50. Nah, kita buat di sini juga bisa buat catatan spesifikasi khusus. Oke, seperti ini tampilannya ketika ditambahkan nanti. Ini ada aman, stok nipis, kosong. Ya. Untuk rekam pengirimannya kita cek. Nah, di sini kita bisa membuat delivery order baru, jadi nggak selalu harus mahasiswanya yang buat di halaman mahasiswanya, tapi kita juga sekarang bisa buat di halaman ke daerahnya. Contohnya buat tiba di halaman mahasiswa dalam pengiriman progress shipping gini. Nah, kita bisa pilih. Oke. Untuk ekspedisinya ini awalnya bisa dipilih kan, kalau misalnya kita pencet ke daerahnya ke Jakarta, nah baru ekspedisinya bisa dipilih. Oke. Nah, kesimpulan saya pribadi, pada proyek ini saya telah menerapkan struktur proyek VGS yang mulai dari data binding, directive, conditional rendering, computed property, method, watchers, validasi form, dan interface interaktif. Nah,
Semua fitur itu saya bangun menggunakan Vue.js agar aplikasi menjadi dinamis dan mudah digunakan. Segitu saja, apabila ada kesalahan saya mohon maafkan. Selanjutnya saya akan mengirimkan source code dan link yang dapat diakses dan diuji coba langsung.